Mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang masih halaman 17. Masih halaman 17. 1 2 3 4 5 6 7 8, baris ke-8 dari bawah. Baris ke-8 dari bawah. Depannya wayajibu. Bukan wahafidat. Wahifzuhu itu udah. Wayajibu alaika. Iya, wayajibu alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu dan wajib alaika bagi kamu. Apa yang wajib? Fa'ilnya yajibu. Hifdzul uzuni, menjaga telinga. Jadi kita wajib menjaga telinga. Kemarin itu menjaga mata, kemudian menjaga lisan. Sekarang menjaga telinga. Jadi telinga itu harus kita jaga. Minal istima'i, dari mendengarkan, ilal ghibati, kepada ghibah. Jadi kita tidak boleh ghibah. Kita juga tidak boleh mendengarkan ghibah. Jadi mendengarkan ghibah juga berdosa. Jadi mendengarkan ghibah dosa, berghibah juga berdosa. Maka dosanya banyakkan yang berghibah. Jadi dosanya banyakkan yang berghibah. Yang mendengarkan itu mendukung dia berghibah. Kalau nggak ada yang mendengarkan, dia tidak berghibah. Jadi ghibah itu kita hindarkan juga dari mendengarkannya. Wan namimati, mengadu domba. Mendengarkan mengadu domba itu kita hindarkan. Wasairil aqwali, dan seluruh ucapan-ucapan al-muharramati, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan yang diharamkan oleh Allah jangan kita dengar. Jadi jangan kita dengar. Kalau terpaksa mendengar itu sekilas lalu kita menghindar. Kan mendengar tidak mungkin bisa dihindari. Nah kalau sudah nggak bisa dihindari karena lagi lewat, kemudian kita dengar, nah itu sepintas. Lalu setelah itu kita lewat lagi. Jangan ikut majelis tersebut yang isinya ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah. Jadi yang isinya ucapan ghibah. Wal istimai, dan dari mendengarkan. Jadi wajib bagi kita menjaga telinga dari mendengarkan. Ilat tahonni, kepada nyanyian. Bil alhani, dengan irama. Nyanyian-nyanyian percintaan, nyanyian-nyanyian yang tidak ada manfaatnya, itu semua kita jauhi. Kita tidak usah mendengarkan. Yang sudah terlanjur mendengarkan, nggak usah niat pengen diapalin. Cukup sudah terlanjur hafal, karena nyanyian itu juga nggak bisa dihindarkan. Waktu
tetangga nyetel, kita mungkin ikut dengar. Nah, tapi kita jangan niat untuk nyetel lagu dan seterusnya. Jadi hindarkan telinga ini dari nyanyian-nyanyian yang tidak bermanfaat. Wat taghammati wan naghammati, dan dari nagom itu syair-syair al-mauzunati yang berwazan, yang tersusun rapi, syair-syair yang tersusun rapi yang isinya kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip lagu-lagu juga. Maksudnya adalah lagu-lagu syair-syair yang tersusun rapi yang isinya melalaikan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan syair-syair yang nazom-nazom yang keilmuan, itu beda. Maka itu diperbolehkan, bahkan itu hukumnya hukum menuntut ilmu. Tapi kalau syair-syair, ya ini biasanya orang Arab yang bersyair-syair isinya percintaan, isinya kelalaian kepada Allah, maka itu pun kita hindari. Jadi kita hindari dari lagu-lagu maupun syair-syair. Contohnya syair-syair yang tidak bagus adalah magodir. Magodir itu bukan apa ya? Bukan lagu Islami itu, tapi seolah-olah itu Islami padahal isinya bukan. Ya. Jadi lagu-lagu dan syair-syair yang melalaikan kita itu kita hindarkan untuk menjauhinya. Kalaupun kita ternyata senang, kita kurangi. Karena ulama berbeda pendapat. Ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya makruh, ada yang haram, itu ulama berbeda pendapat. Nah, kalau kita ingin dekat kepada Allah, pilih menjauhi hal-hal yang seperti itu, yang melalaikan. Di antaranya adalah lagu-lagu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi, di antara manusia ada orang yang, di antara manusia ada orang yang yashtari, membeli. Apa yang dia beli? Lahwal hadisi, ucapan-ucapan kelalaian. Jadi dia beli ucapan-ucapan kelalaian, dia beli lagu-lagu yang gak bermanfaat. Dia bayar penyanyi-penyanyi untuk menghibur dirinya. Dia anggap dirinya menghibur. Jadi di antara manusia ada orang yang membeli ucapan-ucapan kelalaian. Nanggap dangdutan, nanggap artis-artis. Nah, itu disebut di antara manusia ada yang membeli ucapan-ucapan kelalaian. Di antaranya ada lagu-lagu. Termasuk di antaranya adalah stand up komedi, isinya kelucuan yang dibuat-buat kemudian tertawa dan seterusnya. Kalau itu kita nggak bisa hindari karena kita suka, kita kurangi. Mendengarkan lagu-lagu kita kurangi, mendengarkan lawakan kita kurangi. Jadi kita kurangi karena hukumnya juga berbeda pendapat. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang mengharamkan. Jadi di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli ucapan-ucapan yang melalaikan. Yaitu apa ucapan yang melalaikan itu? Menurut Kifayatul Atqiya, pengarang kitab Kifayatul Atqiya adalah al-ghina'u, lagu-lagu. Jadi dia bayar penyanyi lalu untuk dia dengarkan lagu-lagunya. Nah, itu namanya membeli ucapan kelalaian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, al-ghana'u, nyanyian itu yunbitu menumbuhkan an-nifaqo, kemunafikan, fil qalbi, di dalam hati. Nah, ini sabda Rasul bahwa nyanyian itu nyanyian yang melalaikan, yang isinya bukan ajakan taat pada Allah, yang isinya bukan sholawatan, maka itu menumbuhkan kemunafikan. Jadi menumbuhkan dalam hati kita kemunafikan, fil qalbi, di dalam hati. Jadi nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati.
kama yunbitul ma'u, seperti sebagaimana air menumbuhkan al-baqla, sayur-sayuran. Jadi air menumbuhkan sayur-sayuran, begitulah nyanyian-nyanyian yang tidak berguna, nyanyian-nyanyian yang kita anggap hiburan, itu menumbuhkan kemunafikan, menumbuhkan di dalam hati kemunafikan. Berarti kita kurangi, kalau bisa kita hindarkan. Yang udah terlanjur sudah, lalu kita kurangi, tidak apa-apa jika kita sulit untuk menghindar sama sekali. Kita misalkan sudah menghindar, tapi belum tentu bisa. Buat diri kitanya bisa. Tiba-tiba ada acara reunian, akhirnya mau nggak mau dengerin. Nah, sebatas itu saja kita dengerinnya, sebatas ada acara. Lalu ada acara 17-an, lalu nyanyiannya segala macam ada, lalu kita nggak bisa menghindar. Nah, sebatas itu saja kita mendengarkan. Selain itu kita jangan mendengarkan, itu insya Allah kita lebih selamat. Jadi ada acara kumpul-kumpul bareng keluarga, silaturahmi, kan nggak enak. Lalu kita usul salawatan diketawain. Nah, misalkan begitu, usul pengajian biasanya diketawain. Maka kita sebatas itu sajalah kita mendengarkan lagu-lagunya kalau sedang kumpul. Tapi kita nggak usah ikut main, ikut usul request lagu ini, nggak perlu. Kita nggak usah ikut-ikutan, cukup udah dengerin aja, karena memang tidak bisa dihindarkan. Nah, itu tentang nyanyian. Kita kadang-kadang tidak bisa menghindar, maka sebatas itu saja kita mendengarkannya. Nah, kalau saya sebatas itu mendengarkannya. Jadi lagu-lagu sekarang udah nggak hafal, tahu-taunya dari acara-acara itu kumpul bareng, itu sering jadinya dengar lagu tersebut. Nah, batasan itu saja kita mendengarkan lagu. Kalaupun kita nggak bisa menghindar, kita kurangi. Kalaupun kita termasuk orang yang suka lagu, berarti kita kurangi sampai kita makin dikurangi, makin sedikit, makin bagus. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, al-ghana'u, nyanyian itu, nyanyian, wallahwa, dan kelalaian. Kelalaian itu maksudnya pertunjukan lawak, pertunjukan stand up komedi, pertunjukan yang kita anggap itu hiburan-hiburan, nonton bioskop itu namanya al-lahwa, nonton film itu namanya al-lahwa. Nyanyian dan kelalaian itu yunbitani, keduanya menumbuhkan apa? An-nifaqo, kemunafikan, fil qalbi, di dalam hati. Jadi ternyata memang perlu kita hindari, nyanyian perlu kita hindari, lalu lawakan-lawakan yang gak berguna itu perlu kita hindari. Meskipun kadang-kadang gak bisa kita hindarkan, minimal kita kurangi, karena berakibat menimbulkan kemunafikan fil qalbi, di dalam hati, kama yunbitu, sebagaimana kama yunbitul ma'u, sebagaimana air bisa menumbuhkan al usba, sayuran-sayuran, al usba, rumput-rumput. Jadi menumbuhkan rumput-rumput. Jadi air hujan bisa menumbuhkan rumput. Begitulah kelalaian dan nyanyian menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Lalu gimana dong solusinya? Allah kasih solusi atau Rasul kasih solusi. Wallazi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Innal qiraata, sesungguhnya membaca Al-Quran, wadzikro, dan berzikir. Nah, ini solusinya, penggantinya udah disiapkan, cuman kita mau apa enggak, kita mau apa tidak. Sesungguhnya membaca Al-Quran, wadzikro, dan berzikir, yunbitani, keduanya menumbuhkan al-imana, keimanan, fil qalbi, di dalam hati. Jadi penggantinya baca Quran dan berzikir. Wah, ini dong nggak enak dong.
Nah, kita mulai, kita ganti. Jadi kenikmatan kita ketika baca Quran, kenikmatan kita ketika mendengarkan Al-Quran. Jadi mendengar, kita lagi males baca, udah dengerin Quran saja, dengerin Quran. Kan nggak ngerti, tetap akan bermanfaat buat kita, akan bermanfaat, tetap menambah keimanan meskipun tidak mengerti, apalagi mengerti. Jadi itu penggantinya. Jadi di sekarang ini kan sudah modern, berarti di YouTube juga banyak lagu-lagu. Ya tinggal kita ganti aja isinya sholawatan, yang kita dengar sholawatan, isinya murotal, yang kita dengar murotal. Nah itu akan menambah keimanan di dalam hati. Begitu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ganti dengan membaca bacaan Al-Quran yang kita dengar dan ucapan-ucapan zikir yang kita dengar maupun kita ucapkan. Jadi bacaan Al-Quran ketika kita lagi males membaca kemudian hanya mendengarkan, itu tetap menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penggantinya itu solusi dari Rasulullah. Solusi dari Rasulullah itu tidak mungkin salah. Yunbitani, menumbuhkan al-imana, keimanan, fil qalbi, di dalam hati, kama yunbitu, sebagaimana kama yunbitul ma'u, sebagaimana air menumbuhkan al-ushba, rumput-rumput. Sebagaimana air dapat menumbuhkan rumput, begitu juga baca Quran dan berzikir menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nggak bisa baca Quran bisa hafal Quran dengan cara mendengarkan. Dengarkan aja terus, lama-lama hafal. Jadi apalagi kita bisa baca Quran. Oh, jadi orang nggak bisa baca Quran, dia bisa membaca Quran dengan baik, asal kuncinya dengerin Quran. Jadi dengerin Qurannya kepada qori yang memang sudah yakin benar. As-Sudais, As-Suraim, ya, qori Masjidil Haram itu kan udah nggak diragukan lagi. Jadi qori yang sudah tidak diragukan keilmuannya. Jadi mendengarkan bisa hafal. Jadi dan itu menambah keimanan. Jadi menambah keimanan meskipun tidak mengerti, apalagi mengerti. Jadi usahakan kita termasuk orang yang mencintai Quran, mencintai baca Quran, dan mencintai mendengarkan Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manistama'a, barang siapa yang mendengarkan, ila sauti ghonain, kepada suara nyanyian. Jadi barang siapa yang mendengarkan suara nyanyian, lam yu'zan, maka tidak diizinkan, lahu, bagi orang tersebut, ayasma'a, mendengar, ar-ruhaniyina, ruhaniyin, para ruhaniyin, fil jannati, di dalam surga. Jadi tidak diizinkan mendengar ruhaniyin di dalam, para ruhaniyin di dalam surga. Kila, dikatakan, lahu, kepada Rasul, maksudnya para sahabat bertanya kepada Rasul, wa marruhaniyun ya Rasulullah, siapa ar-ruhaniyun itu ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, itu bukan qoro'a, tulisannya qoro'a, yang betul qurro'a. Jadi hamzanya kan di atas, harusnya di samping alif, bukan di atas alif. Jadi qurro'a, para qori, qurro'u, jadi qurro'u ahlil jannati. Jadi itu bukan qoro'a, tetapi qurro'u. Hamzah itu yang di atas alif, yang betul di samping alif. Qurra'u ahlil jannati, para qori, penduduk surga. Jadi di surga itu ada para qori yang suaranya merdu. Ya kalau di dunia ya artis-artis yang suaranya merdu kalau di dunia. Nah, akhirat itu nggak bisa dibandingkan dengan dunia. Jadi ada ar-ruhaniyun, qori-qori ahlu surga, itu suaranya sangat merdu. Orang yang suka nyanyian dan lalu tidak sempat bertobat kepada Allah di dunia terhadap nyanyian tersebut, dia tidak bisa mendengarkan ar-ruhaniyun, para qori-qori
ahlul jannah, para qori'nya penduduk surga. Maka usahakan kita mengurangi menyukai nyanyian, atau kita kurangi mendengarkan nyanyian, insya Allah kita akan selamat. Itu termasuk bagian dari menjaga lisan, menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, ghibah, mengadu domba, majelis yang tidak berguna, kita tinggalkan. Lalu termasuk diantaranya adalah nyanyian-nyanyian, syair-syair yang tidak bermanfaat, itu juga kita hindarkan dari mendengarkan. Kalaupun terpaksa mendengarkan dalam satu acara, ya sebatas itulah kita mendengarkan. Jadi sebatas itu kita mendengarkan dan tidak terus-menerus kita ingin mendengarkan, sehingga lisan kita terjaga. Demikian pembahasan Kifayatul Atqiya kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita